Selamat datang di SMK Negeri 26 Jakarta, sekolah yang terletak di Jalan Balai Pustaka Baru 1 Rawamangun, Kota Jakarta Timur. Halo teman-teman semua, wah sudah memasuki tahun ajaran baru ya. Selamat bergabung untuk belajar, bekerja, membangun sesuai moto yang ada di SMK 26. Walau harus MPLS di rumah aja karena pandemi yang belum mereda, tapi tenang saja, teman-teman masih bisa mengenal lingkungan sekolah untuk mengetahui apa saja fasilitas, ruangan, dan hal lainnya yang ada di sekolah ini. Yuk, mari kita sama-sama telusuri. Gerbang utama akan menjadi awal untuk teman-teman masuk ke sekolah. Di sebelah sisi kiri juga terdapat pos security. Perhatikan langkahmu ya teman, berjalanlah di jalur hijau yang berada di arah kanan. Kemudian, teman-teman akan disambut dengan hangat oleh Bapak Ibu Guru untuk menerapkan kebiasaan 5S, senyum, sapa, salam, sopan santun, yang dilakukan setiap anak yang dengan sendirinya sudah membentuk barisan rapih untuk melakukannya secara bergantian. Jika menoleh ke arah kiri, terdapat tiang bendera. Ketika petugas Paskibra sedang menaikkan bendera merah putih, kita diharuskan untuk hormat sebagai wujud nasionalisme kita sebagai anak bangsa. Bangunan yang berdiri kokoh ini dengan tulisan SMK Negeri 26 Jakarta beserta moto belajar, bekerja, membangun yang berlatar merah putih. Di dalamnya terdapat ruang tamu, ruang kepala sekolah, ruang wakil kepala sekolah, dan ruang TU. Sementara di lantai 2 bangunan ini tersedia ruang sidang untuk kegiatan sekolah. Kini beralih pada bangunan yang berada lurus di hadapanmu. Ya, itu bernama LSP P1. Ruangan di dalamnya biasanya digunakan untuk tempat uji sertifikasi siswa kelas 13. Sementara di samping kirinya terdapat ruang BK atau bimbingan dan konseling. Di situ teman-teman bisa berkonsultasi atau sekadar bercerita tentang permasalahan kalian dengan guru BK. Sekarang langkahmu sudah hampir memasuki pintu masuk selanjutnya yang bertuliskan "Sudahkah saya hadir awal waktu?". Di SMK Negeri 26 Jakarta bukan hanya hadir tepat waktu, tapi diutamakan untuk hadir awal waktu ke sekolah. Karena dengan begitu, siswa dan siswi di sekolah ini sudah menerapkan kebiasaan disiplin dan menghargai waktu. Sorot matamu akan terbagi ke dalam dua arah. Arah kanan ialah Masjid Al-Islah. Pada waktu sholat zuhur, biasanya seluruh siswa-siswi dan guru akan melaksanakan sholat zuhur berjamaah dan sholat Jumat untuk para siswa laki-laki. Kemudian, di samping masjid terdapat ruang koperasi. Untuk teman-teman yang mau membeli atribut sekolah, peralatan tulis, atau sekadar membeli jajanan ringan, koperasi adalah tempat yang pas untuk dituju. Kemudian, sorot mata arah depanmu akan melihat beberapa ruangan praktik di sisi kanan dan kiri untuk jurusan TPLM, Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur. Tepat di ujung sana juga dilengkapi dengan pendopo. Kini mari kita beralih pada sorot mata arah kiri. Ketika sudah mengikuti jalur hijau dari gerbang utama, kalian akan langsung memasuki ruang piket yang sekaligus menjadi penghubung untuk melakukan absen di fingerprint. Sebelum masuk ke kelas dan ketika pulang sekolah, kalian harus absen di mesin fingerprint yang sudah diatur secara otomatis sesuai dengan jurusan masing-masing. Selain itu, di depannya terdapat ruangan ekstrakurikuler pramuka, PMR, dan PIK atau Pusat Informasi dan Konseling. Di depan ruang piket, menoleh ke sebelah kanan, terdapat kantin sekolah SMKN 26. Uniknya, pembayaran di sini sistemnya non-tunai. Sebelum membeli, kalian diharuskan untuk menukarkan uang dengan kartu atau voucher yang akan diberikan kepada penjual di sini. Nominalnya juga sudah disesuaikan. Kantin akan melayani siswa dan siswi ketika sebelum bel masuk, jam istirahat, dan pada saat jam pulang sekolah.
Melangkah sedikit ke depan terdapat sebuah jalan ke arah kanan yang akan mengantarkanmu pada bangunan di sebelah kiri. Bagian bangunan atas terdapat perpustakaan. Biasanya, siswa dan siswi akan mengerjakan tugas atau sekadar membaca buku di tempat ini. Kemudian, di bagian bawahnya terdapat ruang lab kimia. Kini beralih pada sisi bangunan di sebelah kanan. Terdapat ruang kelas jurusan teknik fabrikasi logam dan manufaktur dan ruang ekonit. Untuk teman-teman yang belum tahu apa itu ruang ekonit, ruangan ini biasanya digunakan untuk anak-anak jurusan TPLM yang masuk ke dalam kelas pesanan yang nantinya akan bekerja di perusahaan asal Jerman. Di samping ruangan tersebut, ada ruang logistik untuk menyimpan barang-barang yang diperlukan sekolah. Kini beralih ke sisi depan. DPR atau di bawah pohon rindang merupakan tempat ciri khas yang bisa ditemui di SMKN 26 dengan udara yang sejuk karena ditumbuhi banyaknya pohon dan pastinya lingkungan yang asri membuat beberapa aktivitas siswa-siswi dilakukan di sini. Tempat yang juga biasa disebut RBTRA ini juga berdiri bangunan kokoh yang berisi ruang-ruang kelas yang digunakan untuk seluruh jurusan ketika memasuki pelajaran teori. Di lantai 1, selain terdiri dari ruang kelas, terdapat juga ruang guru normatif adaptif, ruang multimedia, ruang UKS, dan ruang sekretariat ekskul. Sementara di lantai 2, selain ruang kelas juga terdapat ruang sekretariat OSIS, ruang rokris, dan ruang lab bahasa Inggris. Jangan lupa perhatikan langkahmu ya teman, karena di sekolah ini sudah disediakan pedestrian, jalur untuk kamu berjalan kaki. Sedangkan jalanan beraspal diperuntukkan jalur kendaraan. Kita berlanjut pada jurusan Teknik Mesin dan Perawatan Otomotif atau TMPO. Area jurusan ini sudah tergabung dengan ruang praktik, ruang kelas, dan ruang guru jurusan. Di jurusan TMPO juga disertai kamar mandi yang bangunannya terpisah tepat di samping ruang kelas pada jurusan tersebut. Tepat di seberang jurusan TMPO terdapat jurusan Teknik Tenaga Listrik atau TTL. Bangunan ini mencakup 2 lantai, bukan hanya ada ruang kelas, namun di dalamnya juga terdapat beberapa ruangan seperti ruang pneumatik, ruang PLC, ruang praktik dasar elektromekanik, ruang instalasi motor listrik, ruang instalasi penerangan, kemudian juga terdapat 2 ruang guru yang letaknya satu di dalam ruang bengkel dan satunya lagi terletak di luar bengkel. Selanjutnya, jurusan Teknik Elektronika Daya dan Komunikasi. Dibangun dengan 2 lantai. Pada lantai 1 terdapat ruang kelas, ruang alat, dan kamar mandi. Sedangkan lantai 2 tersedia lab komputer, ruang unit produksi, dan ruang ekstrakurikuler band. Di seberang kanan jurusan ini terpisah bangunan yang tersedia ruang guru, ruang praktik, ruang kelas, dan kamar mandi. Jurusan selanjutnya adalah Konstruksi Gedung Sanitasi dan Perawatan atau KGSP. Bukan hanya tersedia ruang kelas dan ruang praktik, namun di jurusan ini juga terdapat ruang guru, ruang lab komputer, musola, dan pendopo yang biasa digunakan untuk berdiskusi tugas atau sekadar berkumpul bersama. Setelah melewati jurusan KGSP, kini kamu akan menemui jurusan Sistem Informatika Jaringan dan Aplikasi atau SIJA. Gedung jurusan ini berdiri kokoh dengan 3 lantai. Terdapat ruang kelas, ruang lab komputer, dan ruang guru jurusan. Segala ruangan yang dibutuhkan untuk menunjang pelajaran sudah tersedia di dalamnya. Di belakang gedung jurusan ini juga terdapat tempat parkir untuk siswa dan siswi yang membawa kendaraan bermotor. Bukan hanya itu saja, di area ini juga disediakan musola dan kamar mandi untuk pria dan wanita.
Kemudian beralih ke lapangan yang merupakan pusat yang menjadi tempat kegiatan yang biasa dilakukan untuk upacara, apel, pelajaran olahraga, atau tempat berkumpul seluruh siswa dan siswi. Dibagi menjadi dua area lapangan futsal dan area lapangan basket. Di sudut tempat ini juga terdapat ruang kesiswaan dan ruang olahraga. Lalu beralih pada ruang aula yang terletak bersebelahan dengan lapangan sekolah. Ruang aula ini biasanya digunakan untuk acara-acara penting yang melibatkan tamu dari luar sekolah. Berdiri kokoh dengan dua lantai dan disertai dengan kamar mandi yang berada pada ujung bangunan ini. Di depan ruang aula pun juga terdapat sebuah tulisan sejarah yang memperlihatkan bangunan ini resmi didirikan pada tanggal 1 Juli 1971 oleh Bapak Presiden Soeharto. Wah, SMK Negeri 26 tahun ini sudah menginjak usia ke-49 tahun ya. Setelah sudah menjelaskan inti dari sekolah ini, tahukah teman-teman kalau di SMK Negeri 26 terdapat jalan terpencil atau biasa disebut jogging track, dimulai dari jalan depan samping pos security sampai menuju lapangan. Jalanan panjang yang mengitari area sekolah ini dikelilingi dengan berbagai tanaman obat keluarga atau yang disingkat dengan toga, yang dikelola oleh ekstrakurikuler TPPA atau Teknik Pembangunan Pecinta Alam. Contoh tanamannya ialah miana, lidah bertuah, keji beling, anting putri, patah tulang, dan lain-lain. Kemudian tersedia juga tempat parkir yang berada di belakang bangunan ruang guru normatif adaptif yang diperuntukkan untuk guru dan di belakang bengkel jurusan listrik yang dipakai untuk siswa dan siswi di sekolah ini. Begitulah rangkaian video yang memperlihatkan hampir seluruh bagian dari SMK Negeri 26 Jakarta. Selamat untuk siswa dan siswi kelas 10 yang sudah menjadi bagian dari STM Pembangunan. Semangat dalam menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah dan tetap produktif walau di rumah aja ya. Salam pembangunan, jaya!
き疲れて途方に暮れた明るい未来へ先生は言うけどどっちに歩いたら光は差すかなとりあえずわからないけど行こうぜ、嫌いことなんかマジ勘弁で痛いくらいそういうやつをちょうだいありきたりな毎日に反抗で大入れ MIC 俺たちの Rock 君の声が聞こえるそれだけはリアルさ弾けろこの歌 I can hear you are screaming I can hear you are screaming 突き動かされ衝動のままに夜を叫んだ Can't you see Can't you see Can't you see my face 言葉じゃない今だけを感じてたい君を感じてたい大体は大丈夫さうまくやろうぜ不安な時は俺がついてるどっかで光ってる未来を目指してこうやって考えたこと忘れない、今を行けその先が Tomorrow 嫌いじゃない堂々すれ OK ラウドなシャウト響かせた Tomorrow いつか BIG 思い切りじゃもっと聞かせてくれよ願いを込めるんだ希望のこの歌 I can hear you are screaming I can hear you are screaming 同じような痛みを抱えてだけど飛ぶんだ Come with me Come with me Come with me my friend 笑顔じゃない君なんかにしたくない一人ぼっちじゃない途方に暮れた明るい未来へ先生は言うけどどっちに歩いたら光は差すかなとりあえずわからないけど行こうぜ、嫌いことなんかマジ勘弁で痛いくらいそういうやつをちょうだいありきたりな毎日に反抗で大入れ MIC 俺たちの Rock 君の声が聞こえるそれだけはリアルさ弾けろこの歌 I can hear you are screaming I can hear you are screaming 突き動かされ衝動のままに夜を叫んだ Can't you see Can't you see Can't you see my face 言葉じゃない今だけを感じてたい君を感じてたい大体は大丈夫さうまくやろうぜ不安な時は俺がついてるどっかで光ってる未来を目指してこうやって考えたこと忘れない、今を行けその先が Tomorrow 嫌いじゃない堂々すれ OK ラウドなシャウト響かせた Tomorrow いつか BIG 思い切りじゃもっと聞かせてくれよ願いを込めるんだ希望のこの歌 I can hear you are screaming I can hear you are screaming 同
wabarakatuh. Nama saya Abis Aditya Rizkullah, saya Reza Nafira. Kami berdua dari jurusan Teknik Elektronika Daya dan Komunikasi. Kita berdua ini pengen kenalin jurusan kita loh. Apa sih jurusan kita? Teknik Elektronika. Yuk, mari kita masuk ke sekolah. Sekarang kita udah di jurusan kita nih, yaitu Teknik Elektronika Daya dan Komunikasi. Dari sini ada elektronika, kemudian ada bantuan program dari PT Alif. Kalau misal kalian mau lihat kelas-kelasnya, yuk mari. Nah teman-teman, kalau misalnya ada suatu pengumuman dari jurusan bisa lihat di sini, dan juga ada beberapa kakak kelas kami yang udah lulus. Nah itu fotonya terpajang, ada ketika penginstalan listrik, instalasi listrik, kemudian ada foto-foto kakak kami yang ketika seleksi Casio ke Thailand gitu. Ada mata pelajaran atau jadwal mata pelajaran ya. Oke. Nah, jadi ini tuh ruangan pertama yang ada di elektronika, namanya N01. Nih, ini guru yang bertanggung jawab ketika ada praktek di dalam kelas ini. Nah, ini tuh namanya ruangan sistem televisi. Nah kalau kalian di sini kan ada tangga nih. Kalau kalian kayak misalnya seneng band, kemudian main gitar dan band, kalian bisa belajar di atas. Ada ruangan khusus buat ekskul band dan segala macam. Terus ada juga ruangan komputer di atas. Oke. Nah, terus kemudian ini ruangan peralatan. Kalau misalnya kalian mau praktek, kalian tuh harus nyalain job sheet dulu nih. Di sini kita lihat data tertibnya ada lihat. Bukan cuma alat, tapi komponen-komponen juga ada di Iya. sini. Kayak misalnya solder, kemudian terus ada komponennya resistor, ada transistor dan segala macam. Pokoknya ada di sini semua. Gudang-gudang, komponen dan segala macam ada di sini. Yuk, ke kelas selanjutnya. Nah, di sini ada ruangan perencanaan rangkaian dasar elektronikasi dan komunikasi. Jadi di ruangan ini kita para siswa diajarkan untuk mendesain layout, kemudian mengaplikasikannya di papan PCB. Ya, dari kita ngedesain di komputer sampai benar-benar barang jadi, kita ngedesain di ruangan ini. Ini ada guru kita, ada almarhum Pak Rustam Effendi, dan sekarang beliau yang melanjutkan yaitu Pak Indra Kusuma. Nah, ini tuh ruangan audio, video, dan sistem transmisi. Nah, jadi di ruangan ini tuh kita belajar tentang elektronika yang ada kaitannya dengan audio dan video, kayak televisi, radio, dan lain-lain. Nah, ini ruangan terakhir, yaitu 6. Nah, di ruangan ini namanya ruangan sistem radio dan pemancar. Ini ada guru besar kita, atau sekaligus ketua jurusan, Pak Agus Rusmantoro. Beliau mengajarkan sistem radio dan pemancar. Nah, kalau misalnya kalian lihat di 26 ini mempunyai antena parabola. Jadi kita belajar antena parabola juga loh. Nah, ini ruangan apa sih? Kalau misalnya Oh, jadi ini tuh ruang guru, tapi khusus buat guru bengkel. Nah, sedangkan yang ini tuh ruang gambar teknik. Kalau tadi kan ngerangkai gitu ada di ruangan sebelumnya. Nah, kalau di sini tuh lebih kayak ngedesain teknik atau komponen yang mau dibikin gitu. kita ngedesain di komputer kayak ada software Eagle, kemudian ada audio dan Proteus. Kita ngedesainnya di sini, di ruangan ini khusus kok. Nah kemudian di ruangan yang paling ujung ini ruangan kerja bangku. Kalau misalnya kalian kerja bangku, nah kalau kita lihat itu di ruangan yang paling ujung ini ruangan kerja bengkel. Jadi kalau misalnya kalian mau menginstalasi listrik, motong kabel, kemudian motong besi, kita di ruangan itu. Di sini ada alat kagum, kemudian bending PCB dan segala macam. Terus ada apa lagi sih? Oh iya, ini nih. Kalau kalian ngira lapangan kita sekolah itu yang tadi RBTRA, kalian salah. Jadi ini lapangan sekolah kita yang sebenarnya. Ini lapangannya luas banget. Jadi jangan sampai kalian ngira pas masuk 26 ini lapangannya itu yang ada di depan. Salah banget.
justru lapangan yang luas ini loh. Nah, di belakang kita itu ada papan climbing dari khusus buat anak-anak TPPA buat belajar climbing. Kalau kita emang sangat keren gitu, very interest. Di lapangan ini kita biasanya setiap apel ngumpul, kemudian upacara 17 Agustus dan segala macam itu di sini semua. Dari event-event bisa ada lomba kok. Oke, teman-teman. Di sini ada beberapa ruangan. Pertama ruangan laboratorium komputer. Ini ada satu. Dua, tiga. Algoritma. Nah, ini tuh ruang laboratorium komputer. Nah, di sini kalian belajar pemrograman, simulasi komputer digital, sama ya kayak ngedesain ngedesain menggunakan software Blender atau kayak memprogram sebuah program gitu. Nah, di sini tuh kalian harus mengutamakan kebersihan. Oke teman-teman, tadi kan udah dijelasin sama rekan saya ada ruangan komputer dan segala macam di bawah. Nah kalau di belakang kita ini ada ruangan produksi. Apa sih untuk produksi? Biasanya tuh kita membuat suatu produk dari hasil dari TNDK sendiri gitu, misalnya PSU, kemudian seperti Smartlet dan segala macam kita produksi di sini, barang-barang itu di sini. Kemudian yang di paling ujung yang tadi saya bilang, sama rekan saya bilang bahwa kalau misalnya kalian hobi main gitar, drum dan pengen masuk eskul band, biasanya anak eskul band latihan di studio musik. Ada ruangan studio musik tersendiri. Nah, studio musik ini masih berada di jurusan Teknik Elektronika Daya dan Komunikasi. Nah, sini juga dilengkapi pakai fingerprint buat masuknya. I've been waiting for your comeback like the summer. That kind of weather just brings me back to you. You the type of love I just can't get a hold of. Say the word and I'll be racing back to you. You went bad, I got mad, I got back at your best. Wish I could take it back. Is it too late now to take it back? I admit that I was wrong. It should have been you all along. It turns out I can't go on. But the blame's on both of us. Should have been you all along. But we always get it wrong. It turns out it was both of us. 'Cause the blame's on both of us. Kami dari tim robotik SMK 26 Jakarta akan mempresentasikan hasil robot carrier kami, yaitu robot carrier atau delivery robot. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Nama saya Muhammad Asani. Nama saya Thomas Abraham. Nama saya Muhammad Wisnu. Nama saya Ahmad Ali Ramadhani. Nama saya Muhammad Rifki.
Setiap ada penghalang, robot akan berbunyi seperti berikut ini. Setiap robot sampai tujuan, robot akan berbunyi seperti berikut ini. Ini merupakan tampak depan dari gedung Sija yang terdiri dari 3 lantai. Halaman depan dan lapangan biasanya digunakan untuk apel jurusan setiap hari Jumat. Kita akan menuju tangga utama. Di sebelah kanan tangga terdapat toilet putra. Dan di sebelah kirinya terdapat toilet putri. Kita akan ke selasar sebelah kiri. Di sini adalah ruangan ketua program Sija.
Dan di sebelah ini ada ruangan pemrograman. Kita akan menuju ke selasar sebelah kanan. Di sini terdapat ruang guru. Dan di sebelahnya ada ruang perakitan dan juga sebagai ruang kelas 10 Sija 1 dan 10 Sija 2. Lalu di depannya terdapat musola putri dan ada toilet untuk berwudu. Musola ini biasanya digunakan siswa putri untuk sholat. Kita akan menuju ke lantai 2. Di sini terdapat mading jurusan Sija. Oke, kita sekarang berada di lobi lantai 2. Dan sama seperti lantai 1, di kanan terdapat toilet putra dan di kiri terdapat toilet putri. Di selasar kiri gedung terdapat lab komputer. Lab ini biasanya digunakan untuk praktik. Begitu pula di sebelah kanan terdapat lab komputer yang biasa digunakan untuk praktik jurusan. Sekarang kita akan menuju ke lantai 3. Dan sama seperti lantai yang lainnya, terdapat toilet putra di sebelah kanan dan toilet putri di sebelah kiri. Di bagian selasar kiri gedung, terdapat ruang kelas 12 Sija 1. Dan di sini juga terdapat ruang kelas 12 Sija 2. Kita akan ke selasar sebelah kanan. Ini adalah ruang Cisco, yang biasanya digunakan untuk praktik jaringan atau networking. Di sebelahnya lagi terdapat ruangan kelas 11 Sija 1 dan kelas 11 Sija 2. Game History Hanoman mendapatkan juara 1 dalam lomba Southeast Asia Creative Camp Batch 3 tahun 2018. Game Jagat berhasil mendapatkan juara 3 lomba camp kreatif siswa SMK se-Indonesia tahun 2019.
Begitu pula game Kesatria Bumi berhasil mendapatkan juara 1 dalam lomba Camp Kreatif Siswa SMK se-Indonesia tahun 2019. Aplikasi Ngajar mendapatkan juara 1 dalam lomba Camp Kreatif Siswa SMK se-Indonesia. Webcon.com mendapatkan juara 3 dalam lomba Camp Kreatif Siswa SMK se-Indonesia tahun 2019. Aplikasi Bayar berhasil mendapatkan juara 1 dalam lomba Permata Youthpreneur tahun 2020. Sistem absensi Sobat Siswa berhasil mendapatkan juara 3 dalam lomba Southeast Asia Creative Camp Batch 3 tahun 2018. Smart Green Garden mendapatkan juara 1 dalam lomba Southeast Asia Creative Camp Batch 3 tahun 2018. Hubstrap mendapatkan juara 1 dalam lomba Camp Kreatif Siswa SMK se-Indonesia tahun 2019. Augmented Reality TKJ Book berhasil mendapatkan juara 2 dalam lomba Southeast Asia Creative Camp Batch 4 tahun 2019. Protech berhasil mendapatkan juara 2 lomba Camp Kreatif Siswa SMK se-Indonesia tahun 2019. Jurusan Sija memiliki inovasi IT Club, yaitu suatu klub pembelajaran IT yang terdiri dari 4 bidang, yaitu pertama, Web Development, kedua, Software Application, ketiga, Network Administration, dan yang keempat, Desain Grafis. Jurusan Sija menjalin hubungan kerjasama dengan 24 industri. Berikut nama-nama industri yang bekerja sama dengan jurusan Sija.